Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, sebelum acara ini dimulai, kita mohon dengan hormat kepada teman-teman sekalian. Sebelum acara ini dimulai, kita awali dengan penampilan lantunan sholawat dan istighfar dari kelompok 1 yang dipimpin oleh yang dimuliakan Saudara Muhammad Farhan Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Siapalah saya, siapalah saya, tanpamu kalian guru, tanpamu kalian guru. Bagaimana ku tak cinta, bagaimana tak ingin bersama, bagaimana ku tak cinta, bagaimana tak ingin bersama. Setan hawa nafsu dunia, usul 4 rakaat, iman Islam tauhid makrifat, usul asar 4 rakaat. Allah mukmin Muhammad, usul maghrib 3 rakaat. Semua berpasang-pasangan, usul subuh 2 rakaat. Nyata Allah pada Muhammad, bangun malam sholat, tahajud di sepertiga malam, usul isya 4 rakaat. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Ma'assalam fi amani syaikhana, Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalam fi amani syaikhana, Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Selamat jalan dalam pengamanannya guru kami. Allah Tuhan sayangilah pendidik guru kami ya Tuhan kami. Ma'assalam fi amani syaikhana, Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalam fi amani syaikhana, Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina
Salatum bisalamil mubin lil qatit ta'ini ya warani. Salatum bisalamil mubin lil qatit ta'ini ya warani. Salat 17 rakaat menghadap Allah dengan berkiblat, dengan Muhammad mohon syafaat. Salat 5 waktu kami bertaubat dari maksiat, karena ajal kian mendekat, tahu alamat kembali selamat. Salatum bisalamil mubin lil qatit ta'ini ya warani. Salatum bisalamil mubin lil qatit ta'ini ya warani. Subuh asar hamba buka pintu surga, maghrib dan isya tutup pintu neraka. Sholat subuh hamba hapuskan dosa, siang malam hamba kami berdoa. Busrolana nilnal muna, zalalana wa falhana, wa daruhan jaza wa'dahu, wa bishu'ad amulana. Ya Rasuli bil liqa, ya ainu qariyayuna, azza jamalul mustafa, anwarul lahat lana. Busrolana nilnal muna, zalalana wa falhana, wa daruhan jaza wa'dahu, wa bishu'ad amulana. Dulu engkau pernah bersabda, yang denganmu berjumpa, walau dalam tidur kami pastikan berjumpa lagi. Busrolana nilnal muna, zalalana wa falhana, wa daruhan jaza wa'dahu, wal bishu'ad amulana. Kami akan tetap menanti alamat yang pasti walau ketemu sekali. Kami akan tetap menanti di alamat yang pasti walau ketemu sekali. Kami akan tetap menanti di alamat yang pasti walau ketemu sekali. Ya Rabbi, kumpulkan kami dengan para wali. Ya Rabbi, kumpulkan kami dengan para wali di Baitullah umrah haji akhirat bersama Nabi. Amin, amin, amin ya Allah, 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 amin ya Allah. Rabbal alamin. Astaghfirullah.
Hasud fitnah ajib ria, loba amat aku sombong, jadikan hamba. Sihir tablik amanah, juga fatona. Rabbi, ku tak layak masuk surga, namun ku tak sanggup siksa neraka. Rabbi, ampunilah segala dosa hamba, juga orang tua, keluarga, saudara, juga tetangga. Kasih sayangmu ku harap dambakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih atas penampilannya. Mohon tenang, sama-sama kita berkiblat di Baitullah yang ditandai Ka'bah, merasa menyaksikan atau disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara ini dimulai, kami mohon dengan hormat kepada teman-teman semuanya untuk mematikan HP-nya atau cukup menggunakan tanda getar saja, dan bagi yang merokok diharapkan untuk tidak merokok selama kegiatan berlangsung. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sejahtera atas kita semua. Yang dimuliakan Dr. C. Abuya KHM Zulkifli AH SPDI MSI, yang kebetulan tidak bisa hadir. Yang dimuliakan teman-teman sekalian calon penghuni surga. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya. Kita diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama berkumpul di kelas sunnah untuk mengikuti kegiatan musyawarah agama yang dilaksanakan oleh mahasiswa Polnek Provinsi Kalimantan Barat. Salawat dan salam mari bersama kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan ke terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, izin kami membacakan tertib acara berikut ini. Tertib acara musyawarah agama mahasiswa Polnek Kalimantan Barat. Hari Kamis tanggal 18 bulan September tahun 2025. Bertempatan di kelas TI 5. Pembawa acara saya sendiri, Rachel Devi Ananda. Yang pertama, pembukaan dengan pembacaan umum kitab yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan Saudara Muhammad Farhan Ramadan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan syari tilawah yang akan dibacakan oleh yang dimuliakan Saudari Anissa Ular Rahmawati, membacakan surah An-Naml ayat 91 sampai dengan ayat 92. Yang ketiga, kata sambutan sekaligus membacakan PowerPoint yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Saudara Rafi Fatur Rahman. Yang keempat, musyawarah agama mahasiswa Polnek Provinsi Kalimantan Barat bertema agama dengan narasumber atau yang bertugas dengan moderator dan notulen oleh yang dimuliakan Saudara Aldiansa. Yang kelima, musyawarah dana yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh yang dimuliakan Saudara Muhammad Ridwansyah. Marilah sama-sama kita mulai acara yang pertama.
Pembukaan dengan pembacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan Saudara Muhammad Farhan Ramadan. Kepadanya dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ahli baiti kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan dibacakan Ummul Kitab, maka resmilah acara kita ini. Kita lanjutkan acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah, membacakan surah An-Naml ayat 91 sampai dengan ayat 92 yang akan dibacakan oleh yang dimuliakan Saudari Anissa Ula Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sejahtera atas kita semua. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung aku dengan Allah dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Innama umirtu an a'budu rabba hadzihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Yang artinya, sesungguhnya hanyalah aku diperintah untuk menyembah Tuhan ini di negeri yang Dia menjanjikannya suci dan baginya segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku adalah dari orang-orang yang berserah diri, dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan ke hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan taubat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, kata sambutan sekaligus membacakan PowerPoint yang akan disampaikan oleh yang dimuliakan Saudara Rafi Fatur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Yang dimuliakan Dr. Abuya Zulkifli AHSPDI MSI yang kebetulan tidak dapat hadir. Yang dimuliakan jamaah dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Pada semua yang hadir dan mendukung acara ini, kawan-kawan kelas, baiklah langsung saja saya bacakan PowerPoint dengan judul materi pembahasan soal bab 1 manusia dan agama. Soal yang pertama, sebutkan macam-macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan jelaskan hikmah dari keberagaman ciptaan tersebut. Menjawab, dalam kitab suci, ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat beragam dan mencakup segala yang ada di dalam alam semesta. Berdasarkan Al-Quran, ada 6 makhluk ciptaan Allah yang terbagi menjadi 3 yang berakal dan 3 yang tidak berakal. Makhluk ciptaan Allah yang berakal yang pertama, malaikat, makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu dan selalu taat kepada perintah Allah. Yang kedua, jin atau manusia, makhluk yang diperintah untuk menyembah. Yang ketiga, mukmin atau orang, makhluk yang disuruh bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan diberi kehendak bebas untuk memilih dan berbuat baik. Selanjutnya, 3 ciptaan makhluk Allah yang tidak berakal. Yang pertama, tanaman.
makhluk yang memberi manfaat seperti oksigen dan makanan bagi makhluk lain. Yang kedua, binatang, makhluk yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, benda-benda seperti gunung, sungai, dan bumi yang memiliki fungsi dalam kehidupan makhluk hidup. Hikmah dari keberagaman ciptaan ini adalah untuk menunjukkan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagaman ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati, kebutuhan untuk saling melengkapi, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Setiap ciptaan memiliki peran dan manfaat yang unik, dan jika dipahami dengan baik akan membawa kita pada kesadaran untuk bersyukur dan bertanggung jawab atas alam semesta. Yang soal kedua, sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya, maka jelaskan tanggung jawab yang harus diemban oleh manusia. Kita jawab, manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaannya dan memiliki tanggung jawab besar. Tanggung jawab ini terbagi menjadi beberapa aspek utama. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Seharusnya manusia sebagai hamba Allah memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang disebutkan oleh Allah. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia. Hablum minannas. Seharusnya sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi, ini meliputi menjaga keharmonisan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, berkontribusi dalam pembangunan sosial, membantu sesama yang membutuhkan, serta menjaga melestarikan lingkungan. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas kewajiban atau tugas yang harus dilakukan, tetapi juga melibatkan kesadaran moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap segala perbuatan dan pilihan hidup. Dengan demikian, manusia diharapkan untuk menggunakan akal. Yang ketiga, sebagai makhluk yang dianggap paling sempurna ciptaannya, namun secara hakikat adalah menjadi ujian untuk mukmin atau ruh. Agar dapat mengendalikannya, al-insan abdiru atau sama dengan manusia budak ruh. Kalau kita gagal mengendalikannya, maka aruh abdil insan atau sama dengan ruh budak manusia, jadi bersifat jelek. Hakikat manusianya ada 4. Pertama, anasir angin, hawa pantang lintasan, melahirkan sifat iri, dengki, asik, dan fitnah. Yang kedua, anasir air, nafsu pantang kerendahan, melahirkan sifat ajib dan riak. Yang ketiga, anasir tamak, dunia pantang kekurangan, melahirkan sifat loba dan tamak. Yang keempat, anasir api, setan pantang kekalahan, melahirkan sifat angkuh, sifat takabur, dan sombong. Soal ketiga, jelaskan fungsi agama bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dijawab, agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, memberikan kerangka moral dan etika yang membantu membedakan antara yang benar dan salah. Berikut adalah penjelasan fungsi agama. Yang pertama, agama atau pendirian. Agama memberikan fondasi atau pendirian yang kuat dalam kehidupan. Ini mencakup tata cara beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama yang menjadi pedoman dalam bertindak, sehingga membantu individu untuk memilih kestabilan dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai situasi. Yang kedua, agama bahasa Sanskerta atau tidak kacau. Agama memberikan tantangan dan aturan yang jelas, sehingga mencegah kekacauan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, adil atau pembalasan. Konsep adil mengajarkan tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatan. Ini mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki balasan baik di dunia atau di akhirat. Yang keempat, religion atau religi atau keyakinan adalah sistem kepercayaan dan praktik ibadah pada kekuatan yang lebih tinggi atau Tuhan yang membentuk pandangan dunia, memberikan pedoman bagi kehidupan manusia. Secara hakikat, agama sama dengan iman. Iman itu cerminan bagi Allah, wajib pada Muhammad, dan cahaya pada kita. Firman Allah dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang baik
ada di surat At-Tin ayat 4. Kemudian uraian dari ayat tersebut akan diperkaya dengan penjelasan-penjelasan dari para ulama. Berikut adalah bunyi ayat tersebut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Saya mohon maaf sekiranya ada penyambutan yang kurang berkenan karena Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan taubat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang keempat, Musyawarah Agama Mahasiswa Polnek Kalimantan Barat bertema agama dengan narasumber atau yang bertugas dengan moderator oleh yang dimuliakan Saudara Aldiansah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sejahtera atas kita semua. Langsung saja, musyawarah sepakati berapa lama musyawarah ini. Dipersilakan siapa yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan atau pertanyaan bebas. Dipersilakan kepada narasumber untuk menjawabnya. Oke, baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya kami buka terkait materi yang barusan atau pertanyaan bebas. Tentang hakikat manusia. Apakah ada yang ingin bertanya? Agama itu sepakat itu berapa lama? Untuk musyawarah sepakati mau berapa lama, kita ada dua pilihan, 5 menit atau 3 menit. Musyawarahnya gimana? Dia sepakat. Yang mau nanya silakan. Silakan Mas Wayan ingin bertanya. Slide yang kedua. Dua. Silakan. Yang kedua itu kan ada jin dan atau manusia kan. Lalu bawahnya mukmin atau orang. Apa bedanya manusia sama Jadi pertanyaannya, apa bedanya mukmin dan manusia? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa tujuan penciptaan manusia? Mohon diulang. Apa tujuan penciptaan manusia? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak akan kita tutup. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup dan akan saya jawab pertanyaan dari Wayan dan Lutfi. Untuk jawaban untuk soal dari Mas Wayan, untuk soal dari Wayan, apa bedanya mukmin dan manusia? Perbedaan mukmin dan manusia ada pada cakupan makna dan sifatnya. Satu, manusia istilah umum untuk semua makhluk ciptaan Allah yang bernama insan atau basyar.
Yang kedua, mencakup semua orang tanpa membedakan agama, keimanan, atau perbuatan. Yang ketiga, jadi setiap mukmin pasti manusia, tetapi tidak semua manusia adalah mukmin. Dan bedanya mukmin, yang satu istilah khusus bagi manusia yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk atau rukun iman. Yang kedua, mukmin bukan hanya beragam Islam, tapi benar-benar meyakini dan mengamalkan ajaran Islam dengan hati, ucapan, dan perbuatan. Untuk kesimpulan dari jawaban saya, manusia sama dengan semua orang tanpa kecuali. Untuk mukmin sama dengan bagian dari manusia yang beriman dan taat kepada Allah. Oke, cukup puas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Dan lanjut untuk pertanyaan kedua dari Lutfi, apa tujuan penciptaan manusia? Dalam Islam, tujuan penciptaan manusia dijelaskan Allah dalam Al-Quran ada beberapa poin. Satu, untuk beribadah kepada Allah. Dua, sebagai khalifah atau pemimpin atau pengelola di bumi. Yang ketiga, untuk diuji. Baik. Oke. Untuk kesimpulan dari jawaban saya, untuk soal Lutfi, tujuan penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah, menjadi khalifah di bumi, dan menjalani ujian hidup agar terlihat kualitas iman serta amalnya. Yes. Sangat pas dengan jawabannya. Demikian jawaban dari narasumber. Saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan ke hadapan Allah dan Rasulnya. Kami mohon ampun dan taubat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sejahtera atas kita semua. Acara yang terakhir musyawarah dana yang dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh yang dimuliakan Saudara Muhammad Ridwansyah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, marilah kita musyawarah dana terlebih dahulu. Dipersilakan ada yang mengambil untuk infak musyawarah dana. Boleh silakan. Boleh teman-teman sekelasnya. Teman-teman ya. Sambil menunggu infak terkumpul, saya akan menyajikan sebentar. Ini adalah info keuangan kita yang mungkin baru dimulai pada hari ini. Dan mungkin uang ini nantinya akan dipakai untuk praktikum di akhir seperti manasik haji yang akan dilakukan bersama Bapak, dengan juga ada praktik fardu kifayah. Terima kasih. Yang sudah bersedia mengusulkan infak. Nah, sepertinya sudah terkumpul uang dari musyawarah dana. Baiklah, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa. Kita mulai berdoa sesuai niat kita masing-masing, fokus merasa di Baitullah yang ditandai dengan Ka'bah, merasa menyaksikan atau disaksikan oleh Allah dan Rasulnya dengan membaca Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahlil baiti kirami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula fatubina ma'asyahidin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zuluman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa qaumana wa ahlina wa dzurriyyatina illa siratal mustaqim wahdina wa wafiqna ya Allah ila haq wa ila tariqil mustaqim. Birahmatika ya wariflika ya Allah wa bi barakatil Qur'anil azim bi hurmatika wa habibika wa rasulikal karim al mustafa akhir zaman. Amin 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 ya Allah. Allahumma inna hadzal baita baituka wal haram haramika wa al amna amnuka wal abda abduka wa anna abduka wa abni abduka wa hadza maqamul azibka minan nar faharrim lihumana wa bashtarana ala nar antallah hadzal bait. Rabbana adlina min khalasiki wa hajirna mukhrija sidqi wa ajalna min ladunka sultanan nasyir. Amin. Allahumma salimna wa salim dinanna wa salim imanna wa salim tauhidana wa salim marifatana wa salim ikhwawana minal muslimin wa muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal ram ya man li ba'dihi yafiru warham. Allahumma ya dafi'al bala idfa anna ya Allah ya dafi'al bala idfa anna ya Rahman ya dafi'al bala idfa anna ya Rahim ya dafi'al bala idfa anna ya Karim ya dafi'al bala idfa anna ya Zal Jalali wal Ikram. Dawahum fiha subhanaka humma wa tahiyatuhum fiha ya salam wa akhiru da'wana anil alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Kami mohon ampun dan mohon taubat. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada saat ini. Jika terdapat salah dan janggal dalam membawakan acara ini, kami mohon maaf. Berhadapan Allah dan Rasulnya, kami mohon ampun dan tobat. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi, semoga sejahtera atas kita semua. Assalamualaikum.